Iya, barang-barang. Enak kan ya? Iya. Jadi nari gue orang sudah dijauh nabayar itu. Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Yokbet Vele. Kali ini kami akan berdiskusi tentang eskalasi konflik yang terjadi di tahun 2023 dan meningkatnya jumlah pengungsi di Papua. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Direktur LBH Papua, Abang Immanuel Gobay, SHMH. Narasumber kedua kita ada Pater Bernard Baru, OSA. Pater adalah Ketua STFT Fajar Timur, Jayapura. Kita punya diskusi siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah bersedia untuk sama-sama dengan kami berdiskusi pada saat siang hari ini di tengah kesibukan, tapi kita masih meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang konflik-konflik yang terjadi khususnya di tahun 2023, dan kita kembali untuk melihat bagaimana dari konflik-konflik yang terus terjadi ternyata ada penambahan pengungsi. Dari misalnya data Dewan Gereja Papua pada tahun 2022 ada 60.600 lebih pengungsi, tapi ternyata di tahun 2023 dengan konflik yang terus-menerus terjadi ada lonjakan jumlah pengungsi yang mencapai 70.000 lebih pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah, Nduga, Yahukimo, Puncak, Intan Jaya, Maibrat, sampai yang terbaru ada Fakfak yang beritanya tidak banyak diketahui, tetapi masyarakat sipil di sana sedang mengungsi. Kita penting sekali untuk mendiskusikan ini bersama-sama, untuk memikirkan bagaimana kondisi masyarakat sipil di sana yang saat ini hidup dalam pengungsian, apalagi dengan konflik yang terus-menerus terjadi. Mungkin pertama saya ingin sapa Pater dulu. Pater bisa say hi untuk kita semua, bagaimana Pater punya kabar, dan bagaimana Pater punya perasaan melihat konflik yang terus-menerus terjadi dan melihat kondisi umat yang ada di Papua. Terima kasih Yokbet Vele sebagai pemandu acara ini. Terima kasih, selamat siang ya, selamat siang, selamat bertemu lagi. Senang untuk berbincang-bincang pada kesempatan ini tentang situasi kita yang dialami kita, ada masyarakat kita di Papua ini, konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat di seluruh tanah Papua, terutama konflik bersenjata antara pihak pejuang Papua ini, PNPB dan militer Indonesia, yang berakibat kepada pengungsian pada masyarakat sipil hampir di seluruh Papua ya. Dan saya kira ini situasi yang sangat memprihatinkan ya. Secara kemanusiaan ini sangat memprihatinkan karena banyak orang yang sudah hidup dalam situasi yang sangat menderita ya. Ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Terima kasih Pater. Selanjutnya narasumber kedua kita ada Abang Immanuel Gobay. Bagaimana keadaan hari ini dan bagaimana perasaan hari ini sudah sampai di penghujung tahun Desember dengan melihat kembali konflik-konflik yang terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi. Bagaimana perasaan Abang sebagai pengacara HAM yang masih sedang berjuang?
Ya, berkaitan dengan kondisi HAM khususnya sesuai dengan tema kami ya saat ini terkait pengungsi, saya sebenarnya sangat kesal dan jengkel terhadap negara ini karena dalam aturan tentang Palang Merah Indonesia itu dengan tegas mengatur bahwa Palang Merah Indonesia memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi akibat konflik bersenjata. Namun dalam tahun 2023 ini saja terjadi pengungsian di 5 tempat ya. Yang pertama di Kabupaten Duga pasca Sandra si pilot itu, dan yang berikutnya di Kabupaten Intan Jaya, terus selanjutnya lagi di Kabupaten Pegunungan Bintang, terus di Kabupaten Yahukimo, dan yang terakhir di Kabupaten Fakfak. Ini kemudian kalau kita lihat secara lintas provinsi, terjadi di provinsi yang berbeda-beda. Dari awal bulan Februari, kejadian Februari tahun 2023 sampai saat ini tanggal 12 Desember, saya belum pernah lihat ataupun baca dalam berita tentang ada Palang Merah Indonesia yang dikirimkan ke sana, atau ada Komisi Nasional Perlindungan Perempuan yang turun ke sana, atau Komisi Perlindungan Anak yang turun ke sana. Kenapa? Karena pengungsi ini mayoritas diisi oleh perempuan dan anak. Nah ini, padahal kalau kita lihat dari tugas mereka kan mereka yang bertugas untuk melindungi anak dalam konflik bersenjata, juga perempuan. Tapi karena mereka tidak turun, ditambah lagi dengan dinas sosial yang juga tidak turun, sebenarnya bukan konflik sosial ya, tapi karena memang tidak ada sikap dari institusi yang punya tugas itu, tetapi dinas sosial juga tidak turun, baik yang di provinsi maupun kabupaten kota, bahkan Kementerian Sosial. Ini kemudian semakin membuat saya sangat jengkel kepada negara ini, karena kita semua belajar tentang pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, kemajuan dan penegakan HAM adalah tugas negara melalui pemerintah. Itu tidak ada dalam konteks pemenuhan HAM bagi pengungsi. Itulah yang menjadi dasar kejengkelan saya, dan juga yang menjadi dasar mempertanyakan sebenarnya di Papua ini Indonesia negara hukum atau tidak. Terima kasih Abang Immanuel. Kita mulai masuk ke diskusi kita. Eskalasi konflik pada tahun 2023 yang cukup meningkat, khususnya tadi sudah disinggung pasca penangkapan pilot, misalnya di Nduga pada tahun ini, bulan Februari konflik pecah di Nduga, bulan Maret kemudian konflik pecah di Puncak Jaya, terus bulan April konflik pecah di Intan Jaya, bulan Mei ada konflik pecah di Yapen, terus kemudian maju ke Agustus ada konflik yang pecah di Fakfak, ada penyerangan, ada pembakaran sekolah yang menyebabkan akhirnya ada respon dari militer untuk melakukan penyisiran. Setelah itu di bulan September 2023 terjadi konflik lagi di Pegunungan Bintang. Konflik-konflik yang terjadi ini menyebabkan pengungsi yang ada ini semakin banyak masyarakat sipil yang mengungsi. Misalnya di Yahukimo, dari yang awalnya suruh-suruh terus kemudian bertambah lagi, sekarang Dekai. Maibrat dari yang tahun lalu sekitar 1.000 lebih pengungsi, sekarang yang ada menjadi 5.000. Jadi ada lonjakan jumlah pengungsi yang terus meningkat akibat dari penropan pasukan dan konflik yang terjadi antara dua kubu TPNPB dan juga TNI Polri yang ada di wilayah-wilayah konflik. Kita bicara tentang konflik,
bersenjata khususnya, ada hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi sebagai korban konflik yang menjadi korban dari perang antara dua kubu yang sedang berkonflik, TPNPB dan TNI. Selanjutnya mungkin Pater bisa menjelaskan kepada kita sebenarnya bagaimana kondisi pengungsi yang ada di Papua saat ini, baik di Maibrat atau di beberapa wilayah yang ada di Papua. Terima kasih. Saya sebelum mungkin masuk kepada penjelasan tentang kondisi, mungkin saya sedikit bicara tentang soal pemahaman istilah-istilah ini, tentang pengungsi, exodus, displaced person. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai. Nah, sebenarnya dalam kamus, dalam kata bahasa maupun kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus bahasa Inggris dan sebagainya, itu semua maknanya sama saja. Berbedanya adalah langsung kata pengungsi itu adalah orang-orang yang mengungsi. Sedangkan istilah exodus bahasa Latin itu adalah orang yang keluar dari tempat kampung halamannya karena ada persoalan, ada konflik atau ada kejadian, bencana dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam istilah yang adalah konflik internal. Pengungsi internal itu ya, displaced person ini adalah masyarakat yang meninggalkan tempatnya karena ada konflik apapun bentuknya. Nah, yang kita di Papua ini adalah konflik antara dua kubu ini, konflik bersenjata. Nah, karena itu pemerintah terkesan selalu menghindar menggunakan istilah, misalnya Maibrat, menghindar menggunakan istilah pengungsi, hanya eksodus. Apa bedanya eksodus ini? Sama saja. Eksodus adalah suatu proses sekelompok orang yang meninggalkan tempat. Pengungsi adalah orang-orangnya yang mengungsi. Jadi tidak ada bedanya. Kenapa harus menghindar istilah-istilah itu? Ada apa di balik itu? Jadi oleh karena itu bagi saya justru dengan adanya pemerintah dengan cara seperti itu justru menutupi cara-cara penanganan terhadap pengungsi. Di mana situasi justru memprihatinkan. Situasi di mana masyarakat meninggalkan kampung halaman, mereka tinggal di tempat lain, tinggal di rumah 15-10 kakak di satu rumah, soal makan minum tidak terjamin dengan baik, soal kesehatan, apalagi pendidikan. Nah, ini kan tidak dilihat dan tidak serius ditangani oleh pemerintah. Di dalam definisi PBB untuk komisi pengungsi ini, ada 4 hal yang mestinya harus menjadi perhatian. Apapun bentuk pengungsinya, apakah itu konflik karena bersenjata atau karena bencana alam atau apapun, ada 4 hal yang harus mesti menjadi jaminan oleh pemerintah seperti tadi Direktur LBH tadi sudah katakan. Pemerintah punya tanggung jawab, baik pemerintah negara bersangkutan, tapi juga komunitas internasional sebenarnya juga harus terlibat menangani krisis-krisis kemanusiaan. Jadi jaminan terhadap keselamatan para pengungsi. Ya. Yang kedua adalah kebebasan dari pemaksaan untuk pengungsi harus pulang. Nah ini kan macam di Maibrat ini ada skenario di Jakarta paksa pengungsi pulang, tapi skenario. Ternyatanya masyarakat tidak pulang. Dibawa sejumlah orang, bawa main skenario sandiwara di Kamundan, kemudian setelah 1 jam pulang semua lagi ke Maibrat, ke Sorong. Ini kan skenario permainan pemerintah untuk menunjukkan bahwa semua sudah pulang. Padahal faktanya masyarakat tidak pulang. Jadi ini ada pemaksaan. Masyarakat belum nyaman. Belum ada jaminan pemerintah memberikan kenyamanan secara hukum maupun secara kebutuhan-kebutuhan dasar hidup pengungsi. Rumahnya bagaimana ditangani dan semua. Ini pemaksaan saja. Bupati Maibrat ini ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri supaya dia harus membawa pengungsi Maibrat pulang. Ini semua permainan sandiwara, proyek, dapat uang demi kepentingan mereka orang politikus lagi di atas dan semuanya. Ini pengungsi jadi tempat objek untuk kepentingan politik jadinya. Lalu yang ketiga itu bebas dari diskriminasi dan asistensi untuk jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi saya kira dan keamanan. Ya. Yang bagi saya kira yang
desakan dari teman-teman LSM maupun yang lain, gereja, bahwa perlu ada mekanisme jedah kemanusiaan itu. Atau apapun bentuknya, perlu ada mekanisme penanganan kemanusiaan yang negara harus memberi jaminan, memberikan formatnya, supaya dunia internasional juga ikut, dan seterusnya untuk soal penanganan kemanusiaan. Ini ada sekarang 76.000 pengungsi di seluruh Papua. Tanpa ada solusi yang maksimal. Terus manusia ini semua binatang, terus mereka yang manusia. Ini kan pertanyaan yang sangat esensial bagi kita semua. Apakah orang Papua ini semua binatang? Jadi biar sudah itu mati saja. Terus kita lain manusia akan datang menempati tempat ini. Karena tidak ada politik will oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang tadi sudah dikatakan oleh Direktur LBH tadi. Dari Palang Merah saja tidak serius, tidak pernah ada. Itu kemudian dari lembaga-lembaga negara yang tadi. Jadi semua permainan ada apa di balik itu? Apakah konflik ini adalah sekaligus dimanfaatkan kepada konflik dan investasi? Nah, ini kan pertanyaan. Ya. Dengan adanya konflik seperti tempat kosong, mereka semua masuk untuk mau buka perusahaan-perusahaan. Nah, ini kan pertanyaannya di situ. Nah, jadi oleh karena itu ya saya kira bagi kami aktivis maupun teman-teman dari gereja, kami mempertanyakan itu karena sudah sekian tahun ini tidak ada keseriusan. Ketika dari kami pihak LSM maupun dari pihak gereja untuk berdialog supaya menemukan solusi bersama yang terbaik, pihak pemerintah selalu berkelit. Ketemu Komnas HAM di Jakarta berkali-kali, Komnas sama saja. Tidak ada nyali untuk bicara ke pemerintah untuk ada satu solusi yang lebih konkret, lebih nyata supaya masyarakat ini bisa ditangani gitu. Terima kasih Pak Ter. Ketika kita bicara konflik, dari TPNPB misalnya mengatakan bahwa mereka punya beberapa wilayah yang sudah dinyatakan sebagai wilayah perang. Ada Nduga, ada Intan Jaya, ada Puncak, dan juga Sorong Maibrat. Ini sudah ditetapkan oleh TPN sebagai wilayah perang. Terus dari pihak TNI mengatakan bahwa ada beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah, yaitu Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak disebutkan, misalnya seperti Maibrat tadi, tapi juga Yahukimo, yang sekalipun mereka tidak disebutkan, tetapi terjadi penerapan pasukan di sana. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga wilayah-wilayah ini belum dapat dikatakan sebagai wilayah perang, padahal di sana terjadi perang? Mungkin Abang Immanuel bisa menanggapi ini. Oke, terima kasih. Yang pertama dari pertanyaan tadi, sampai saat ini kami juga masih bertanya-tanya sebenarnya apa status Papua. Apakah daerah operasi militer atau daerah darurat sipil? Ini kita belum tahu. Karena sejak tahun 2018, pasca kejadian dengan buruh PT Istaka itu kan mulai terjadi penerapan pasukan yang kemudian melahirkan pengungsian sampai sekarang. Nah, sejak tahun 2018 itu, akhirnya Desember, sampai saat ini kita belum pernah lihat ada sidang DPR RI yang membahas tentang status Papua dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan keputusan Presiden untuk menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer. Itu kita belum lihat sama sekali. Nah, kenapa itu menjadi sebuah mekanisme? Karena memang di dalam pasal 19, 20 dan 21, 22
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu mengatur tentang mekanisme pendropan pasukan. Mekanismenya seperti yang tadi saya sampaikan. DPR menggelar sidang dan kemudian merekomendasikan untuk Presiden menerbitkan Kepres. Kepresnya tidak ada. Nah, di atas dasar itu kemudian faktanya pasukan terus dikirim. Di sini yang kemudian kami LBH Papua sebut bahwa ini adalah operasi militer ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak sesuai dengan mekanisme dalam pasal 19, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nah, di atas operasi militer ilegal tersebut itu kemudian melahirkan tadi pengungsi di mana-mana. Nah, berkaitan dengan TPN mengklaim ini adalah daerah operasi militer atau daerah basis perang atau apapun istilahnya. Kemudian di sisi lain pemerintah melalui TNI Polri mengklaim itu adalah daerah merah. Apapun dalil mereka, yang pasti mereka sebagai militer itu wajib tunduk sama Konvensi Jenewa tahun 1949. Nah, pemerintah Indonesia itu adalah pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 itu ke dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Nah, dengan pemerintah Indonesia telah meratifikasi itu, maka TNI Polri yang kemudian ditugaskan untuk melakukan pendropan, apapun pendropannya, baik tadi ilegal ataupun legal, di tempat yang merah ataupun tidak merah, dia wajib tunduk sama konvensi. Kenapa wajib tunduk? Karena itu undang-undang. Dan Indonesia kan negara hukum. Jadi tidak ada satupun tindakan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Wajib sesuai dengan hukum. Nah, Konvensi Jenewa setelah sudah diratifikasi tadi itu menjadi hukum yang wajib dijalankan oleh TNI Polri. Nah, karena klien berdua sudah menetapkan itu adalah daerah basis perang, ini adalah daerah merah, maka kedua ini kalau kemudian kita lihat menggunakan kacamata Konvensi Jenewa, mereka berdua adalah peserta agung. Itu istilah dalam perang menggunakan Konvensi Jenewa. Kedua peserta agung ini itu punya kewajiban untuk melindungi masyarakat sipil yang ada di daerah tadi, mau daerah merah atau daerah basis perang. Itu sesuai dengan perintah pasal 3 angka 1 Konvensi Jenewa tahun 1949. Itu bukan hanya masyarakat sipil, tapi contoh kalau ada anggota TPN atau anggota TNI yang luka dan yang sudah tidak pegang senjata, kedua peserta agung wajib lindungi. Begitu. Nah, yang kita lihat hari ini ada pengungsi yang kemudian diperkosa, menjadi korban kekerasan dan meninggal di Yahukimo kemarin. Kemudian kita juga lihat di Paro ada 2 pendeta yang hilang. Kemudian kita juga lihat di beberapa tempat yang lain ada banyak pengungsi yang kemudian tidak mendapatkan makan, kesehatan dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa sedang terjadi pelanggaran pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Nah, berkaitan dengan pelanggaran ini, kalau kemudian kita sebut ini menjadi persoalan apa? Ini murni kejahatan perang. Kenapa saya katakan kejahatan perang? Tadi kan klaimnya apa? Ini adalah daerah merah. Satu klaimnya adalah ini adalah basis perang.
dan mereka tunduk pada konvensi Jenewa karena mereka adalah peserta agung, dan apapun yang tadi saya sebutkan ada praktik-praktik itu menjadi fakta kejahatan perang begitu. Nah, berkaitan dengan kejahatan perang ini sendiri, kalau kemudian kita lihat diatur pada aturan amanah, dia diatur dalam Statuta Roma yang mana itu sebagai hukum pidana internasional. Nah, semua rumusan tentang pelanggaran HAM berat itu diatur di sana, baik genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang maupun juga agresi militer. Yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu hanya 2 dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Fakta yang kita temukan dari 2018 di Kabupaten Duga sampai yang terakhir di tahun 2023 ada Kabupaten Duga, Yahukimo, Intan Jaya, kemudian Pegunungan Bintang, dan di Fakfak, ini adalah fakta kejahatan perang. Pertanyaannya, apakah pengadilan negeri atau pengadilan HAM berwenang? Tidak berwenang. Yang berwenang apa? Pengadilan pidana internasional. Yang berwenang itu. Nah, di sini kemudian menjadi lucu ketika penderopan pasukan yang dikemas dengan operasi damai Kartens yang sedang melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum apa yang dilakukan? Sementara kejahatan perang sendiri belum diratifikasi menjadi salah satu pelanggaran HAM berat Indonesia. Ini kan yang menjadi lucu. Tapi yang sangat disayangkan adalah ada pengungsi yang masih lapar, sakit, dan bahkan menjadi korban kekerasan seksual dan dibunuh, yang sampai saat ini belum mendapatkan hak atas keadilan. Mungkin kita ke Pater Bernard. Pater Bernard, ketika kita bicara tentang penderopan pasukan, ada pembukaan pos yang dilakukan oleh militer di wilayah-wilayah yang ditempati oleh masyarakat sipil. Dalam kasus Maibrat misalnya, gereja Katolik khususnya punya peran yang besar untuk mengantar atau membawa pengungsi dari daerah asal, membantu pengungsi selama ini, lebih tepatnya mengungsi ke daerah yang mereka tempati saat ini. Jadi tempat-tempat atau pos-pos yang dibuka oleh tentara saat ini, khususnya di gereja, apakah Pater bisa bercerita tentang ini, kondisi-kondisi yang terjadi khususnya di wilayah Maibrat? Ya, saya kira ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ini masih ada catatan yang baru update lagi baru saja, baru minggu ini. Sejumlah fasilitas gereja dan sekolah, SD dan juga gereja itu masih dipakai, digunakan oleh pihak TNI dan Polri. Jadi terutama dari TNI ya. Mereka menempati sejumlah gedung-gedung fasilitas yang dipakai oleh fasilitas umum ya, gereja-gereja dan juga sekolah-sekolah. Oleh karena itu ya sejumlah sekolah ya bisa berfungsi, bisa berfungsi. Karena banyak anak sekolahnya semua ada di Sorong ya, banyak masih di Sorong, masih ditangani oleh pihak gereja melalui Yayasan Pendidikan Sekolahan Katolik yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Sehingga praksis sejumlah sekolah-sekolah sampai hari ini tidak jalan, dan sekolah itu digunakan oleh pihak aparat, dan tidak tahu mereka sudah fungsikan sekolah itu menjadi tempat untuk mereka tinggal dan untuk kepentingan mereka. Termasuk juga beberapa gedung gereja dan juga ada rumah-rumah lain, ya, rumah warga juga ada yang mereka gunakan. Nah, sehingga saya kira waktu pernah kami sudah sampaikan itu di Komnas dan juga beberapa kali waktu ada Zoom itu sudah disampaikan juga bagaimana supaya pasukan ini tidak menggunakan fasilitas-fasilitas ini untuk kepentingan mereka. Apakah tidak
buat barak sendiri kah atau camp kah? Tapi kenapa harus menggunakan fasilitas-fasilitas itu sekolah, gereja. untuk tujuan mereka? Dan mereka mengabaikan diri soal pendidikan, hak pendidikan bagi anak-anak saja pemerintah tidak serius perhatikan, tapi sekolah-sekolah itu digunakan. Saya belum mendengar sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah dana sekian kepada YPPK untuk kepentingan pendidikan untuk pengungsi. Yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat Daya itu adalah untuk pendidikan secara umum, bukan dibantukan kepada pengungsi. Jadi sampai hari ini tidak ada itu. Tidak ada rencana juga untuk diskusi dengan pihak aparat supaya mereka ini dipindahkan ke tempat lain atau bangun barak sendiri supaya proses pendidikan jalan. Tapi tidak ada diskusi ke pendidikan sampai hari ini. YPPK menangani itu sampai hari ini. Kemudian dari YPK juga. Tapi YPK saya kira banyak yang mereka sudah banyak anak-anak yang tidak sekolah lagi. Banyak yang putus. Anak SD yang tidak sekolah, tidak diperhatikan, SMP. Jadi ya dibiarkan saja. Terkait dengan penggunaan gereja sebagai pos militer khususnya di wilayah Maibrat, apakah sudah ada pertemuan khusus antara gereja Katolik untuk membicarakan ini terkait dengan bagaimana militer menggunakan fasilitas gereja? Apakah gereja Katolik sudah memprotes atau mungkin meminta pertanggungjawaban atau sejenisnya, Pater? Terima kasih. Ya, dari pihak gereja sudah berkali-kali menyampaikan itu kepada mereka. Tapi cara yang mereka gunakan itu tadi dari pihak bupati bersama dengan pihak aparat, mereka pakai sejumlah tokoh-tokoh di lapangan, ya, tokoh-tokoh baik tokoh politik maupun tokoh masyarakat, mengatakan ya kami ada di sini menggunakan ini sementara karena demi untuk menjaga keamanan. Jadi ya sulit untuk ada ambil langkah-langkahnya. Dari pihak gereja sudah menyampaikannya secara dialog ya dengan lebih menyampaikan protesnya dan atau mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum untuk itu, tapi ya mereka tidak menghiraukan dan mereka menggunakan sejumlah orang-orang di kampung atau pejabat-pejabat menjustifikasi mereka punya tindakan untuk itu. Ya. Jadi dari pihak gereja untuk Papua Uskup secara pribadi mengizinkan mereka untuk kembali masyarakat ibadah di beberapa tempat itu belum diizinkan. Jadi mereka paling hanya sampai di beberapa tempat, sampai di Sabah ya. Nah, tapi lewat dari Sabah ke sana sampai di Haifa Timur Jauh itu belum diberi izin oleh Bapak Uskup karena merasa belum ada jaminan seperti tadi. Ya. Tetapi dari pihak pemerintah mereka selalu pergi ke sana ibadah dengan 1-2 orang, lalu mereka video lalu naikkan bahwa ini sudah pengungsi sudah pulang, gereja sudah ada ibadah. Padahal ya mereka ibadah itu mereka itu saja. Masyarakatnya tidak pulang. Nah, seperti itu. Kakak Eman, ketika gereja, sekolah digunakan sebagai pos-pos militer misalnya, apakah ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak? Atau bagaimana perspektif hukum dalam melihat penempatan-penempatan militer di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi tempat masyarakat sipil? Terima kasih. Yang pertama itu masih berkaitan dengan tadi ketidakjelasan status operasi militer di Papua ini kemudian menjadi salah satu persoalan mendasar. Kenapa? Karena kalau teorinya ya terkait kenapa harus ada mekanisme penerapan pasukan dengan
metode yang tadi saya jelaskan ini sebenarnya berdiri pada prinsip HAM yang disebut Siracusa Principle. Jadi itu prinsip yang biasanya digunakan oleh otoritas negara atau ya negara untuk kemudian melakukan pengurangan hak asasi manusia pada kondisi-kondisi darurat. Gitu. Di dalam prinsip Siracusa itu diwajibkan kepada negara yang kemudian akan melakukan pembatasan HAM itu untuk kemudian menjelaskan berapa lama waktu dia akan melakukan pembatasan HAM. Kemudian itu akan berlaku di mana saja. Kemudian selama status tersebut bagaimana menyangkut jaminan perlindungan terhadap masyarakat. Dan selanjutnya kapan akan selesai status tersebut. Nah, kebijakan itu dia harus laporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Dewan Keamanan PBB untuk memantau proses itu, apalagi dalam status darurat konflik bersenjata. Nah, itu harus dia lakukan. Itu sama persis dengan kalau kita ingat kemarin pada saat COVID itu diartikan sebagai bencana darurat, bencana alam, terus ada pembatasan yang diberikan, pembatasan sosial. Nah itu, dia modelnya seperti begitu, sampai orang dilarang keluar jam tertentu, dilarang bepergian, modelnya seperti begitu. Tapi itu untuk kondisi bencana alam nasional. Nah kondisi konflik bersenjata itu juga harus dilakukan seperti begitu. Nah ini tujuannya adalah agar juga memberikan arahan kepada para peserta agung ini untuk kemudian tidak melakukan tindakan brutal yang kemudian akan mencoreng nama baik kedua peserta agung maupun juga negara yang sedang mempraktekkan itu. Nah, di atas teori tersebut dan juga kesimpulan kami berdasarkan tidak adanya rekomendasi dan juga tidak adanya Kepres tentang status operasi militer di Papua atau darurat sipil di Papua yang kami sebut itu adalah operasi militer ilegal. Ketika terjadi praktek-praktek pelanggaran hukumnya, kenapa saya katakan pelanggaran hukum? Sekolah itu kan ada sertifikatnya, ada izin mendirikan bangunannya, siapa pemilik sertifikat. Kalau ada orang masuk di situ, tentunya dia melakukan yang namanya penyerobotan tanah. Begitu. Kalau kemudian sampai dia menggunakan tempat tersebut, itu sudah kemudian mengganggu si pemiliknya. Ini berkaitan lagi dengan hak milik. Gitu ya. Jadi kalau si pemilik ini, contoh, ada salah satu warga yang rumahnya ditempati oleh militer dan dia punya alas hak atas tanah dan rumah tersebut yang itu baik secara adat maupun juga yang sudah formal ya, ada sertifikat dan sebagainya. Dia bisa lapor polisi atas tindak pidana penyerobotan yang dilakukan. Begitu. Cuma kemudian nanti jadi pertanyaan, polisinya bisa bertindak tidak nih terhadap ini. Kami punya kasus seperti di Yahukimo. Ketika sekolah digunakan pas di waktu sekolah itu masuk SMA, itu kan ketika anak-anak mau masuk terjadi konflik itu antara anak sekolah dengan anak SMA dengan para aparat yang menempati tempat itu. Ya. Kami sempat menyerukan untuk segera keluar dari situ karena itu bukan bangunan milik aparat keamanan. Itu adalah sekolah yang memang digunakan untuk aktivitas persekolahan dan akhirnya harus ada respon dari pemerintah daerah, tapi itu pun lambat. Tapi ini semua menunjukkan bahwa
dari penerapan pasukan yang ilegal itu kemudian melahirkan praktek pelanggaran hukum terhadap hak milik maupun juga bangunan milik orang yang terjadi begitu saja tanpa ada penegakan hukum. Ya. Jadi terkesan bahwa penerapan pasukan menjadi alibi atau alasan untuk melegalkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh institusi ini. Semestinya Kapolda, kemudian Pangdam itu bisa mengambil tindakan daripada kemudian dibiarkan justru akan mencemarkan institusinya. Ketika kita bicara tentang pengungsi, Abang, apa saja hak-hak pengungsi sebenarnya yang ada di wilayah konflik yang belum dipenuhi oleh negara sejauh ini selain pendidikan, kesehatan, tetapi juga yang lain misalnya untuk kelompok rentan, perempuan dan anak. Oke. Nah, yang pertama perlu saya tegaskan atau saya coba tegaskan ya. Saya sampai saat ini masih bertanya-tanya apa alasan Palang Merah Indonesia tidak turun. Karena dalam Undang-Undang Palang Merah Indonesia itu jelas itu menyebutkan Palang Merah akan bertugas di masa damai dan juga masa konflik bersenjata. Saya coba telusuri dalam aturan tersebut, saya lihat ada masalah bukan ada masalah, mungkin itu jadi masalah ya. Karena pengertian konflik bersenjata yang disebutkan dalam Undang-Undang Palang Merah itu adalah konflik yang dipicu dengan adanya pernyataan perang dari salah satu negara. Salah satu negara ya. Jadi ada kemungkinan logika yang terbangun dalam Palang Merah, institusi Palang Merah Indonesia adalah yang sedang terjadi di Papua itu kan perang bukan antara negara A dan negara B, sehingga mereka tidak bisa masuk. Itu akhirnya saya sampai kesimpulan itu. Tapi kemudian akan sangat lucu juga. Karena pada prinsipnya Palang Merah Indonesia itu kan dibentuk dengan prinsip Palang Merah Internasional, yang mana Palang Merah Internasional sendiri secara yuridis itu berdiri pada Konvensi Jenewa yang adalah hukum perang, di mana dalam Konvensi Jenewa pada pasal 3 itu mewajibkan semua peserta agung melindungi masyarakat sipil. Jadi lucu. Nah, ini kan prinsipnya Konvensi Jenewa, tapi kok hanya dengan pengertian konflik bersenjata yang dikerucutkan itu kemudian bisa menjadi alasan pembenar bagi Palang Merah Indonesia untuk tidak turun. Padahal kalau tadi kembali pada apa yang Bapak Pastor sampaikan terkait pengungsi internal dan fakta yang sedang dialami di Papua, mereka ini kan lari dari tempat tinggal mereka karena ada konflik bersenjata. Jelas itu. Bahkan kalau dalam kebijakan PBB itu dia mengatur tentang bagaimana cara mengembalikan mereka. Begitu. Jadi sebenarnya secara hukum baik internasional maupun nasional itu Palang Merah Indonesia tidak kaku karena ada. Tapi kemudian Palang Merah Indonesia sendiri yang sepertinya buat kaku. Nah, kemudian berkaitan dengan hak. Saya pikir dalam konvensi anak yang kemudian sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di tahun 90-an maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di dalam wilayah konflik bersenjata. Bahkan itu diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus. Tapi yang jadi pertanyaan, sejak itu anak pengungsi itu, yang namanya pengungsi di Kabupaten Nduga dan juga Mahibrat ini,
sejak mereka dalam kandungan sampai kemudian mereka lahir, dan sekarang sudah kurang lebih ada yang 5 tahun, ada yang sampai 9 tahun, itu mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun. Itu dua itu ya, karena kita semua dengar dari kesaksian ibunya kalau mereka saat mengungsi itu ibunya sedang dalam posisi mengandung. Pada saat melahirkan pun tidak dibantu oleh bidan. Sebenarnya kan tugas dari Palang Merah Indonesia adalah menyiapkan fasilitas kesehatan khususnya untuk salah satunya persalinan. Yang berikutnya menyiapkan tempat-tempat yang akan menjadi sarana trauma healing bagi anak-anak. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan khusus kepada anak dalam konflik bersenjata. Itu apakah di beberapa tempat yang tadi kami sebutkan ada pengungsi, ada yang sudah melakukan itu? Tidak, kan tidak ada. Begitu. Jadi di sini secara jelas-jelas menunjukkan sedang terjadi pelanggaran hak anak yang dilakukan secara sistematik dan struktural di depan-depan publik. Begitu. Yang sangat sungguh aneh adalah sampai hari ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu tidak bersuara sama sekali. Padahal kita lihat kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar Papua, mereka sangat gencar dan kencang bicara. Tapi di anak-anak di daerah konflik mereka tidak bicara. Kemudian yang khusus buat khusus bagi perempuan maupun juga kelompok rentan lainnya, saya pikir dia masih sepaket dengan pasal 3 Konvensi Jenewa tadi, dan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun juga apa yang harus dilakukan oleh Palang Merah Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang tentang kepalang merahan itu. Hanya saja karena tidak dipraktekkan, makanya kita sampai bingung. Tapi kalau kita contoh belajar ke tempat lain seperti di Kongo, itu mereka buat sangat luar biasa untuk tempat-tempat begitu. Atau di jangan jauh ya, di Aceh bagi pengungsi Rohingya, itu perlakuan oleh negara sangat luar biasa. Tapi itu berbanding terbalik dengan pengungsi internal yang ada di Papua. Jadi terakhir yang saya mau katakan bahwa secara hukum hak dan jaminan-jaminan bagi pengungsi yang harus dipenuhi oleh negara itu sudah diatur. Hanya saja dalam fakta di Papua kami belum lihat itu dipraktekkan. Makanya kemudian pertanyaan besar adalah apakah di Papua Indonesia adalah negara hukum? Karena undang-undangnya saja, khusus undang-undang kepalang merahan itu tidak berlaku di sini. Begitu. Pater mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Abang Immanuel. Ya. Pater sendiri melihat ini sebuah bagaimana seharusnya gereja bisa mengambil peran selain gereja Katolik, tapi juga Dewan Gereja-Gereja Papua misalnya. Bagaimana gereja bisa mengambil peran dalam membantu untuk mengadvokasi, tetapi juga memberikan pemulihan bagi pengungsi yang ada di Papua. Ya, terima kasih. Dari sejak awal terjadinya pengungsian, gereja sudah terlibat dari sejak awal. Dan gereja sudah menawarkan solusi-solusi. Dan itu yang punya otoritas kewenangan itu negara. Yang harus yang mengambil peran depan dengan semua stakeholder. Nah, gereja saya kira dari sejak awal dari seluruh denominasi gereja yang lain, baik Katolik maupun GKI dan yang lain, melalui PGI berapa kali kita ada di 2 kali ada conference di PGI di Jakarta, dan gereja sudah mengajak kepada pihak pemerintah supaya ada diskusi yang lebih konkret dengan
membagi peran dan tanggung jawab masing-masing ini. Tapi kembali lagi, pemerintah tidak serius untuk menangkapi dan berdiskusi untuk bersama-sama melihat situasi krisis kemanusiaan ini. Pemerintah menggunakan pola mereka untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Penyelesaian mereka lebih cenderung pendekatan militeristik, pendekatan keamanan lebih dahulu. Padahal kenyataan tadi sudah Direktur LBH sudah katakan bahwa situasi ini kan situasi konflik bersenjata dan terjadi pengungsian. Oke, penanganannya pemerintah menangani secara keamanan itu bagian yang berurusan dengan pihak TPNPB. Tapi pengungsinya ini harus ditangani kemanusiaan. Bagaimana ini? Tadi mekanisme hukum sudah jelas semua ini. Baru sejumlah stakeholder juga siap. Bagaimana pemerintah mengambil peran dan secara transparan dan membagi peran. Tapi ini tidak dibuat itu. Jadi seakan-akan bermainnya secara strategis masing-masing dengan skenarionya sendiri-sendiri. Nah, kita sudah beberapa kali melalui Bapak Uskup juga mengajak untuk diskusi supaya bagaimana ada satu MOU tentang keamanan bersama supaya mereka proses pengungsi ini bisa dikembalikan misalnya. Tapi tidak sampai pada titik itu mentok, tidak ada kesepakatan, tidak ada MOU yang dibuat. Jadi semua dari pihak gereja, dari Katolik, GKI sampai di Manokwari kemudian mau supaya ada MOU bersama dengan Pangdam dan Kapolda dengan Gubernur, tapi kemudian tiba-tiba tidak ada berita. Jadi maka dari seperti ini, kejadian seperti ini kami mengambil kesimpulan bahwa berarti negara punya skenario sendiri. Ada skenario politik besar dan skenario untuk sengaja untuk memang melanggar kemanusiaan. Jadi manusia di Papua ini memang harus ada satu skenario untuk dilanggar saja. Dia dengan mereka punya argumentasi politik mereka. Manusia di Papua ini tidak taat hukum atau tidak menaati negara ini. Jadi pendekatan keamanan lebih dikedepankan dan manusianya tidak terlalu diperhatikan. Jadi silahkan mungkin ditangani sesuai dengan kemampuan mungkin seperlunya saja. Tidak usah maksimal sesuai dengan semua mekanisme. Jadi apakah ini background tadi konsep yang tentang kemarin Victor sudah bicara tentang konsep rasisme. Orang Papua ini tidak punya harga diri, jadi tidak punya martabat, tidak perlu harus diperhatikan maksimal dengan semua komponen hukum yang sudah diatur. Orang Papua seperlunya saya ditangani, diselesaikan masalah. Biarkan mereka mau habis habis, mau punah punah. Jadi saya lihat kesimpulan saya karena saya sekian hampir 2 tahun mau 3 tahun melihat bahwa negara ada pemahaman negara Indonesia terhadap orang Papua adalah orang Papua tidak masuk dalam kategori manusia. Jadi orang Papua adalah manusia yang harus dimanusiakan. Jadi mereka tidak manusia maka dihabisin saja, tidak perlu mengikuti prosedur manusia secara universal. Dan itu ada di kebijakan ada di negara. Jadi mereka menerapkan karena ini rasis. Konsep rasis itu menjadi background dalam melihat orang Papua dan orang lain. Kalau bukan orang Papua, kemungkinan pasti beda penanganannya, dan kalau orang Papua tunggu dulu dan pasti akan berkelit dengan metodologi mereka. Nah, jadi saya kira seperti itu sehingga saya bagi gereja kita tetap bersuara bahwa kita orang Papua adalah citra Allah, gambar Allah, imago Dei yang sama dengan manusia lain. Kita harus berjuang. Yang kedua, perjuangan itu sudah tidak, kita tetap bersuara dan kita orang Papua harus berjuang. Jadi kita tidak usah harapkan negara ini untuk memperjuangkan kita, tapi kita orang Papua sendiri harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita. Karena kita adalah manusia, kita adalah juga martabat sama dengan manusia lain. Saya kira itu kesimpulannya. Karena kalau tidak, kita harap negara tidak. Jadi kita orang Papua, anak muda, semua
pejabat semua ini bersatu berjuang karena Pak Beni Gai sudah bilang walaupun kau tuh DPR kah, kau besok itu menteri kah, tapi kau tetap di bawah akuarium oleh negara ini. Satu waktu kemudian itu dia akan ambil ikan di akuarium itu dan dia bunuh untuk dia masak. Jadi itu orang Papua harus sadar itu. Orang Papua sadar bahwa kita ini mau menuju kepada genocide habis, jadi tidak ada cara lain, harus bersatu. Jangan jalan sendiri-sendiri karena negara ini tidak akan memberi hak sepenuhnya kepada orang Papua sebagai martabatnya. Karena politik rasisme itu terlalu berakar dalam sistem pemerintahan. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ter. Ya. Kita sudah sampai di penghujung diskusi. Mungkin kita minta pernyataan, tapi juga di dalamnya bisa tersirat harapan bagaimana konflik di Papua ini bisa berakhir dan bagaimana harapan dari kedua narasumber baik Pater dan Abang Iman sendiri terkait dengan pengungsi yang ada di Papua. Mungkin kita ke Abang Iman, bagaimana harapan untuk kondisi di Papua ke depannya. Oke, sebelum saya ke harapan jadi konflik bersenjata ini tidak murni ya, karena hanya politik Papua merdeka, bukan hanya itu. Tapi di dalam situ kita lihat jelas ya bahwa di sana ada kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Di Kabupaten Nduga kita tahu di sana ada blok warim ya, atau lahan gas, minyak dan gas di dalam Taman Lawrence itu. Dan itu beberapa waktu lalu sedang dipromosikan oleh pemerintah pusat tanpa sepengetahuan beberapa di sana. Berikutnya di Kabupaten Nduga, di sana ada blok Soba dan juga Deberai. Itu hasil eksplorasi PT Freeport sejak tahun 80-an. Dan itu menjadi salah satu dua blok yang akan kemudian dieksploitasi di kemudian hari. Dan konflik yang kemudian sedang terjadi di sana itu juga bagian dari prakondisi untuk masuk pada eksploitasi blok Soba maupun juga blok Deberai yang sudah ditemukan oleh PT Freeport. Berikutnya di Kabupaten Intan Jaya kita tahu di sana ada blok Wabu. Blok Wabu ini blok yang sama-sama ditemukan di blok Deberai maupun juga blok Soba yang di Kabupaten Yahukimo itu. Cuma kemudian itu masuk secara wilayah di blok Wabu ini di Intan Jaya, dan itu menjadi basis konflik bersenjata yang sangat hebat di sana. Di atas pemerintah pusat juga sudah memberikan tender kepada Inalum untuk kemudian melakukan eksploitasi di sana. Berikutnya di Pegunungan Bintang kita tahu di sana ada PT Antam yang sudah kemudian melakukan eksplorasi di sana dan sudah mendrop peralatannya, tinggal kemudian melakukan eksploitasi sumber daya alam di atas gunung Aplim yang ada di sana. Berikutnya di Maibrat sendiri adalah lahan batu bara yang semua kita ketahui, hanya saja sementara ini masih bermain di atas kulit ya, di atas hutan dan sebagainya, di mana harga jual kayu yang kemudian menjadi tarik ulur dan menjadi pemicu konflik yang sampai hari ini berkelanjutan. Di sisi yang lain, di situ juga adalah daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus Sorong. Jadi itu kemudian menjadi salah satu prakondisi untuk memuluskan dalam kawasan ekonomi khusus Sorong itu sendiri. Bukan hanya satu unit, banyak, mulai dari smelter sagu, smelter sawit, sampai ke smelter nikel, yang mana nikelnya akan diambil dari
Raja Ampat kemudian dibawa untuk diolah atau dimurnikan di Sorong. Dan di sana kita lihat ada satu organisasi yang kemudian dikambing hitamkan, kemudian itu menjadi landasan pembenar penerapan pasukan dan terjadi konflik sampai saat ini. Begitu pula di Fakfak, kita tahu kemarin ada proyek strategis nasional penambahan satu pupuk Kaltim ya, yang baru saja diresmikan oleh Pak Jokowi, yang mana digadang-gadang ada salah satu menteri yang memiliki saham di sana dalam perusahaan yang kemudian akan menender proyek strategis nasional, dan itu kemudian menjadi salah satu daerah yang menjadi basis terjadinya konflik bersenjata yang kemudian konflik yang kemudian terjadi pengungsi. Begitu pula di tempat-tempat lain yang semuanya ada kaitannya dengan konflik, dengan eksploitasi sumber daya alam. Di atas fakta yang tadi kami sudah sebutkan, beberapa kali Pak Presiden Jokowi datang ke sini, dia lebih terang melihat kepentingan investasi di balik proyek strategis nasional, di mana di daerah-daerah itu adalah ada kelompok pengungsi yang terus bertambah jumlahnya, dari yang tadi di tahun kemarin 60.000 kemudian sekarang menjadi 75.000. Tapi dia tidak pernah memberikan satu kata pun, tapi di luaran sana dia lebih aktif bicara tentang Rohingya dan juga kemudian bicara tentang Palestina Israel, seperti orang yang melihat balok di semut di pulau sebelah terang, tapi kemudian balok yang ada di mata sendiri tidak dilihat. Nah, itu kemudian menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan investasi sumber daya alam Papua dibanding melindungi orang asli Papua yang kemudian menjadi korban konflik bersenjata yang berujung pada pengungsi. Praktek ini saya pikir sudah dari dulu ya, karena di tahun 80-an, di tahun 90-an untuk pengambilan kayu di Genyem, kemudian sawit masuk di Arso, itu ada praktek penerapan pasukan yang kemudian masyarakat lari sampai ke Papua Nugini. Dan kemudian yang di tahun 90-an di Wasior yang kemudian berujung terjadi pelanggaran HAM berat Wasior. Ini bagian dari rekayasa yang kemudian dipraktikkan untuk mengambil sumber daya alam, di drop pasukan seakan-akan mau mengejar TPN, tapi sebenarnya itu adalah dalil untuk perampokan sumber daya alam dan mengambil tanah adat secara semena-mena oleh mereka. Kalau kemudian kita kembali lagi lebih jauh pada perdebatan antara Pak Soekarno dan Pak Hatta terkait Papua ini mau dimasukkan pada rapat BPU PKI tanggal 18 Agustus 1945, salah satu alasan ekonomi politik yang menjadi dasar Pak Soekarno mengambil Papua adalah kepentingan Papua ini strategis untuk kepentingan kepentingan geopolitik internasional, karena ke Amerika dekat, begitu pula menjadi pintu masuk ke Asia. Di sisi yang lain, sumber daya alam Papua yang sangat melimpah ruah ini akan menghidupi generasi muda Indonesia di kemudian hari. Itu menjadi landasan ekonomi politik kubu Soekarno dan Sultan Syahrir memilih Papua masuk, sementara Hatta dengan pandangan dia yang intelektual menghargai perbedaan warna kulit, dia bilang biarkan lepas. Itu semua terekam ya dalam risalah umum BPUPKI. Dari pandangan itu kemudian menurut saya menjadi landasan filosofis bagi negara ini untuk kemudian melihat Papua yang terang bagian sumber daya alamnya, tapi kemudian buta melihat manusianya. Dan
ini yang kemudian dipraktekkan melalui penerapan pasukan, terjadi pengungsian, eksploitasi sumber daya alam terjadi, perampasan tanah adat terjadi. Ini kemudian mendapat satu landasan yang tidak terlepas dari landasan sebelumnya founding father Indonesia yang memang punya pandangan seperti itu, dan itu menjadi seperti perintah tugas yang terus dijalankan sampai saat ini tahun 2023. Nah, tadi pertanyaan ataupun apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor sangat menarik. Jadi pada prinsipnya kami sebagai manusia itu punya hak yang dijamin dalam undang-undang HAM internasional maupun juga nasional untuk berdiri, memperjuangkan hak dan juga membangun masyarakat yang ada di sekitaran kita. Nah, itu mungkin bisa dijadikan dasar bagi kami untuk kemudian bisa mengambil inisiatif untuk membangun tempat-tempat aman bagi para pengungsi di wilayahnya masing-masing. Contoh, kalau di Sorong dibuat di Sorong, kalau di Pegunungan Bintang dibuat di Pegunungan Bintang, kalau di Yahukimo dibuat di Yahukimo, dan juga di Fakfak dibuat di Fakfak, dan mereka yang mengungsi biar kita tampung ke situ dulu untuk sementara. Dan kalau sudah aman kita akan kembalikan. Dan saya harap itu tidak harus kita tunggu sama Palang Merah Indonesia, karena Palang Merah Indonesia sendiri tidak pernah turun. Jangan juga kita berharap sama dinas sosial, karena dinas sosial tidak pernah turun. Jangan juga kita harap sama dinas Kementerian Sosial, karena mereka juga tidak akan turun. Jadi kami dengan hak yang kita miliki, saya pikir lebih baik kita yang berdiri untuk kemudian melakukan usaha-usaha yang real kepada teman kita yang mengungsi. Itu saya pikir akan menjadi satu gerakan kami orang Papua sendiri yang ingin menyelamatkan orang Papua. Kalau kita tunggu sampai kapan pun tuh, kalau tunggu nanti contoh cerita itu seperti ini. Masyarakat Nduga di Wamena yang dari tahun 2018 menunggu tapi tidak pernah datang. Mending kita buat seperti, saya salut sama Pakar Raga, karena dia kemudian bisa mengambil satu sikap untuk membuka rumahnya, memberikan ruang bagi anak-anak pengungsi untuk tinggal di sana, dan dia menjadi mama bagi mereka. Itu saya pikir cara yang bagus. Kita yang mulai. Ada contoh menarik di negara lain seperti Kongo, itu aktivisnya yang kemudian berdiri melakukan itu, dan akhirnya dari Dewan Keamanan PBB turun melihat kondisi mereka di sana dan kemudian mengesahkan dan memberikan bantuan untuk kemudian bisa dibangun sekolah bagi para pengungsi di rumah itu, dan selanjutnya mendapatkan perlindungan internasional. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan di atas. Kita sudah tahu di negara ini kan tidak mungkin berikan apa-apa buat kami. Begitu, dia hanya menginginkan kami punya sumber daya alam, sementara manusianya dia bilang mau mati terserah. Yang penting kita yang selamatkan. Kemudian yang berikutnya saya tegaskan juga kepada Presiden Republik Indonesia maupun juga Panglima TNI, tolong untuk diperjelas status Papua ini daerah operasi militer atau daerah darurat sipil, supaya akan ada jaminan perlindungan bagi para pengungsi. Mereka bukan binatang, mereka manusia yang hak-hak mereka dijamin dalam Deklarasi HAM Internasional, juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga dijamin dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Kalau kemudian ini dibiarkan dan terus terjadi pengungsi, saya juga minta dengan tegas kepada para pengungsi, kalau kita lihat per kabupaten kan sukunya beda-beda. Sukunya beda-beda. Kalau kemudian saya lihat rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan yang khusus bagian poin tindakan sistematik yang mengarah pada kelompok yang itu berdampak pada
kelompok tersebut lari meninggalkan tempat tinggal, itu berarti masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporkan itu ke Komnas HAM pusat ataupun perwakilan Papua dan desak Komnas HAM untuk segera proses, karena apa yang dilakukan penerapan pasukan murni bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain dari itu, saya juga minta kepada komunitas internasional bahwa apa yang sedang terjadi di Papua ini bagian dari fakta kejahatan terhadap kejahatan perang yang jelas-jelas diatur dalam Statuta Roma. Sementara pemerintah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma dan lebih khususnya kejahatan perang. Tapi fakta yang kita alami di sini adalah kejahatan perang. Maka itu saya minta untuk tolong menyuarakan kondisi kami di sini dan sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melihat ada pelanggaran Konvensi Jenewa tahun 1945-49 di Papua yang terus terjadi dari tahun 2018 sampai saat ini tanpa ada penegakan hukum. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Abang Edo. Kita lanjut untuk Pater Bernard. Bagaimana harapan Pater terkait dengan kondisi yang ada? Ya, terima kasih. Kalau saya kira penderitaan itu sebagai orang Kristen ya, penderitaan itu bukanlah akhir dari proses eksistensi sebagai manusia. Penderitaan bagi orang Kristen, salib adalah satu kebangkitan, adalah satu harapan. Maka bagi orang Papua, khususnya orang Papua yang Kristen ini, jangan kita Kristen kulit saja. Ini kita orang Kristen ini, kita harus punya yakin bahwa penderitaan ini menjadi satu proses perjalanan salib kita menuju Golgota. Artinya bahwa orang Papua harus yakin bahwa kita mungkin tidak dianggap, kita ditindas, hak-hak kita sebagainya, tapi kita punya hak esensi adalah berasal dari Sang Pencipta, dan pada saatnya kalau kita berjuang dalam perjalanan itu menuju Golgota, kita akan menang, mendapatkan hak kita, karena hak itu berasal dari Dia, termasuk oleh negara ini, oleh siapapun. Itu pertama. Oleh karena itu kita harus anak Papua sendiri, semua komponen, semua masyarakat, anak-anak muda, masyarakat adat, gereja, dan semua bersatu untuk menangani persoalan-persoalan kita. Kita tidak usah mengemis seperti yang oleh kita sejumlah orang menjadi pengemis, terus kemudian jadi budak untuk orang lain. Kita adalah bermartabat, kita punya jati diri, kita bisa. Kita melakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri di tempat-tempat konflik, pengungsian. Bisa macam tadi dicontohkan tadi Pak Direktur LBH ini, bahwa ada yang sudah membuka rumah, memberi tempat pendidikan, healing untuk anak-anak pengungsi yang trauma. Jadi kita harus buat. Jangan kita jadi putus asa, kemudian kita kemudian jadi dipakai dan dibunuh begitu saja seperti binatang. Tidak, kita manusia, kita punya akal, kita punya suara hati, kita berjuang. Itu untuk dari kita. Maka oleh karena itu saya juga mau pesan kepada pejabat pemerintah orang Papua supaya jangan jangan jadi penjilat Jakarta, jangan jadi budak penguasa Jakarta, tapi jadilah dirimu sebagai manusia Papua yang sejati. Animha, Tonowi, Rayati. Itu adalah manusia Papua sejati yang bisa menyelesaikan masalah dan mampu berdiri di atas kakinya, di atas tanah yang Tuhan ciptakan. Jadi jangan jadi penjilat, karena Anda besok setelah itu akan orang buang Anda sebagai sampah. Jadi tidak usah. Sebagai pejabat, Anda harus punya suara hati, punya integritas untuk negeri ini. Jadi pengungsi, kalau bisa bupati-bupati berani ambil keputusan ini, dana sekian persen, bantu pengungsi. Kasih tahu di Jakarta sana, ini konflik. Kenapa takut? Alokasikan dana sekian untuk pengungsi dan kasih kepercaya kepada gereja, kepada LSM yang tangani. Tinggal pelaporan. Tidak usah
bermain di Jakarta punya ini, wah ini masyarakat keluarga yang ini meninggal di depan matamu. Ini pejabat-pejabat, ya, bupati, gubernur, jadilah identitas dirimu sebagai manusia Papua sejati. Yang ketiga, teman-teman internasional. Saya sudah beberapa kali ke Jakarta, sudah briefing dengan sejumlah diplomat. Diplomat ini penakut. Diplomat penakut dengan Jakarta, kamu ikut lagi Jakarta, baru kamu bicara HAM tentang manusia di luar bisa. Tapi Papua tidak bisa. Jadi teman-teman diplomat internasional yang ada di Jakarta sih berani untuk bicara dengan pemerintah Anda supaya intervensi di UN sana untuk situasi kemanusiaan di Papua. Karena kalau Anda ikut saja dengan permainan politik Jakarta, bagaimana suara Anda, katakan Anda berjuang untuk kemanusiaan kalau tidak ada konkret wujud nyata Anda terhadap Papua yang sudah beberapa tahun ini sudah sekian ribu orang pengungsi, tinggal banyak yang mati terus dari hari ke hari. Nah, jadi diplomat-diplomat yang ada di Jakarta ya saya kira harus berani bicara ke pemimpin Anda, presiden Anda, perdana menteri Anda supaya ada suara di UN dalam sidang-sidang keamanannya, sidang-sidang hak asasi manusia untuk bersuara, untuk bicara bahwa ini demi kemanusiaan. Dan yang terakhir untuk semua politikus Papua yang berkelahi, stop berkelahi. Yang ada diplomat di luar dalam negeri, ULWP stop berhenti untuk berkelahi, stop untuk mau cari diri sendiri. Ini masyarakat banyak mati, jadi bergandengan tangan kembali. Berdasarkan nilai-nilai sebagai orang Kristen, berdasarkan nilai-nilai sebagai orang adat, kita berdiri untuk memajukan negeri ini, menyelamatkan negeri dan anak negeri untuk masa depan Papua. Jadi teman-teman ULWP stop untuk berkelahi, stop untuk baku rebut status, jabatan, kedudukan, berhenti dengan itu. Bicara dengan hati berdasarkan nilai-nilai ini supaya kita maju ke depan untuk memperjuangkan Papua ini. Dan teman-teman yang punya kemampuan diplomasi betul-betul bicara tentang kemanusiaan ini di UN sana, di negara-negara yang solider dengan Papua, supaya masalah ini betul-betul diangkat di level internasional untuk penanganan kemanusiaan yang kalau dilihat ini sebenarnya sudah sangat krusial dan sudah melewati batas. Karena ini anak 75.000 orang ini manusia, bukan binatang saja. Orang sudah gelisah, itu manusia, tapi tidak ada kegelisahan tentang itu. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pater. Teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita telah melihat bahwa di balik pengungsi yang terus bertambah di Papua, 76.000 lebih pengungsi yang terus ada sampai saat ini. Mereka mengungsi bukan sekedar karena konflik saja, tapi ternyata ada kepentingan-kepentingan sumber daya alam juga yang investor butuhkan di wilayah-wilayah mereka, wilayah-wilayah asal mereka. Dan untuk masalah pengungsi di Papua tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pater, sudah dijelaskan juga oleh Abang Eman, terjadi penelantaran hak-hak mereka, dan yang kita harapkan adalah bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita sendiri. Kita sebagai orang Papua, kita sendiri memperjuangkan hak kita. Tadi Pater sudah sampaikan, kita perlu bersatu untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak kita lagi. Mungkin itu, terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman dari Yubi.